Kontaners, kembali bersama saya Aziz Husaini, host di program podcast Insight Kontan. Kali ini saya bersama Mas Hafid. Apa kabar Mas Hafid? Alhamdulillah, baik. Bang Diki. Alhamdulillah Bang Aziz. Mas Ian, apa kabar Mas? Alhamdulillah, habis hujan. Habis hujan ya? Iya. Mungkin karena kemarin habis panas. Karena ada reshuffle kabinet. Ya kan? Kita dikasih hujan sekarang. Nah, Iya. reshuffle kabinet Biar adem. ini biar adem karena hujan ya kan. Tapi kayaknya pasar masih panas ini ya. Nah, Ya, nanti dia demin pakai hujan lagi. Nah, ini reshuffle kabinet menyasar Menteri Keuangan, Bang Diki, Mas Ian. Kelihatannya pasar bergejolak kemarin ya, Ya. di akhir-akhir sesi ya. Ya. Bisa digambarkan nih di tulisan kontan seperti apa Mas Ian? Pasar bergejolak ketika ada nama Purbaya yang bosnya LPS menjadi Menteri Keuangan nih. Menggantikan Sri Mulyani Menggantikan Oke. Sri Mulyani. jadi kalau lihat dari sebelum ada pengumuman itu kan sekitar jam berapa ya? Jam 3 udah Ya. berita udah beredar tuh. Jam 3 atau sebelum jam 3, setengah 3. Itu pasar masih positif. Jadi Oke. masih naik. ya. Begitu ada kabar itu, udah kayak roller coaster turun. Nah, jadi kayaknya kalau lihat dari itu memang penerimaan pasar tuh ya agak negatif Negatif. soal Ini reaksi pasar negatif. reaksi pasar. Ya mungkin karena baru awal ya mungkin ya pasar ya biasanya kan begitu negatif. Tapi kalau kita tadi pagi sampai hari ini masih merah juga. Masih merah ya. Masih merah ya. Merah ya. Jadi bertahan nih Iya. negatifnya. Panasnya bertahan. Panasnya bertahan. Ini kan mencerminkan kekhawatiran pasar ya terhadap apa? Terhadap arah kebijakan pejabat yang baru ini, Menteri Keuangan yang baru atau apa? Atau profilnya nih, Mas Ian. Ya sebetulnya ada dua sih. Jadi ya pertama soal biasanya pasar tuh memang lihat dulu nih ini orang kayak gimana. Tapi sebelumnya Sri Mulyani kan udah berapa dari zaman SBY kan ya. 15 tahun, Mas. 15 tahun berarti dari zaman SBY Jokowi sekarang Prabowo. Jadi kayaknya memang pasar udah dalam tanda kutip nyaman sama Sri Mulyani. Terlepas memang kebijakannya juga ya nggak terlalu bagus-bagus juga gitu. Cuma pasar merasa dia udah nyaman. Nah, ternyata ini ada yang baru meskipun katanya dia juga orang pasar kan Dana Reksa. Berapa tahun? 15 tahun ya di Dana Reksa. Nah, itu yang memang harus dites nih beneran dia jadi market darling atau gimana. Nah, itu kita harus lihat nanti. Tapi kayak dalam 2 hari ini sih belum kelihatan tuh market darlingnya. Nah, ini saham-saham apa nih yang kira-kira bergejolak? Kalau dilihat kan kemarin malah yang bagus tuh rokok ya. Rokok. Karena terkait sama cukai ya. Cukai. Nah, karena kan dulu SMI kan gencar banget nih soal cukai Naikin ini. cukai ya. Nah, makanya begitu ada agak anomali ketika yang lain pada turun, Rokok yang malah naik ya. itu bisa naik 18%, Nah, 18% itu dia. tuh Gudang Garam sama Sampurna. Berarti industri rokok happy ya dengan pencopotan. Tapi yang tidak happy apa? Sektor apa nih? Kalau kemarin tuh perbankan, terutama Himbara, Bank BUMN, katanya sih kayak gitu. Itu masih Himbara, yang lain-lainnya belum terdeteksi ya. Belum terdeteksi. Sebenarnya mana yang ya itu ya. Ya. Nah, ini kalau lihat profilnya nih Bang Diki, Purbaya menggantikan Sri Mulyani, ini bisa dibilang apple to apple nggak? Kemampuannya sama nggak kira-kira? Ya, kalau kita lihat histori dua sosok Menteri Keuangan yang lama Menteri Keuangan Sri Mulyani sama Purbaya jelas punya track record masing-masing ya. Yang Kayak tadi udah disebutin bahwa Sri Mulyani memang cenderung dikenal pasar ya, baik di domestik maupun di luar ya. Nah, sementara si Purbaya Yudi Sadewa juga sebenarnya sosok yang dikenal cukup baik juga di pasar ya, karena Asing. dia Bukan sosok asing. bukan sosok asing lagi di pasar karena dia Ekonom ya. ekonom juga, pernah jabat kepala ekonom Dana Reksa sampai kemudian direktur utamanya kan, sampai kemudian terakhir dipercaya jabat Ketua Dewan Komisioner. Dewan LPS ya selama 5 tahun terakhir ini. Ya memang udah dikenal pasar lah. Cuman memang kalau dilihat di sosok pemerintahan terutama di kabinet, ini Purbaya orang baru lah ya. Terutama di kabinet ya, berbeda sama Sri Mulyani yang notabene memang tadi udah disebutin 3 kali di masa pemerintahan presiden yang berbeda ya. betul. Kalau dihitung sejak mungkin 2024 ya, pertama kali dia ditunjuk SBY, Presiden SBY di 21 Oktober 2004 sebagai Kepala Bappenas. Kemudian baru menjabat sebagai Menteri Keuangan tuh kalau nggak salah di
sekitar akhir Desember 2005 gitu ya. Artinya memang di era reformasi ini Sri Mulyani yang terlama, Menteri Keuangan yang terlama di Indonesia ya. Ini selain kalau kita bicara sebelumnya di Orde Lama zaman Presiden Soekarno juga ada sosok Ali Wardana ya. Wardana. Kayaknya dia lebih lama tuh. Iya, yang kita itu sekitar 15 tahun juga. Oh, berarti sama tuh ya, ada Iya, kesamaan. itu kalau nggak salah itu dia dari tahun berapa ya sampai tahun 83 ya dia menjabat sebagai dari 68 ke 1983 menjabat Menteri Keuangan, di mana dia juga punya prestasi lah saat itu, berhasil menurunkan superinflasi dari 650% ke level sekitar 20%. Ali Wardana ya. Nah, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga track recordnya cukup panjang ya, mempengaruhi pergerakan pasar keuangan di Indonesia. Kalau prestasi yang cukup menonjol di Sri Mulyani apa tuh kira-kira, Bang? Banyak kalangan terutama di ekonomi ya, dia mampu menyeimbangkan fiskal terus dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Ini tugas Menteri Keuangan kan bukan hanya sebagai bendahara negara ya, dia juga harus berperan sebagai pencari dana bagi operasional pemerintahan gitu ya. Nah, ini tugas yang sangat berat gitu bagi sosok Menteri Keuangan gitu, yang notabene bisa diemban oleh Sri Mulyani gitu ya dalam mungkin suatu dekade terakhir ya. Artinya dia sukses dianggap sebagai seorang menteri yang mampu menjaga stabilitas fiskal. Ya, memang fiskal itu kan ini sebagai salah satu indikator untuk pertumbuhan juga ya. Selain mungkin dari sisi moneter, kemudian ekonomi, fiskal juga jadi perhitungan juga untuk pertumbuhan kita gitu ya, ekonomi. Nah, ini Sri Mulyani mampu untuk menyeimbangkan dengan berbagai efisiensi anggaran, kemudian dengan berbagai kebijakan pajaknya untuk menutup defisitnya gitu, defisit anggaran negara. Nah, itu di situ kemampuannya. Jaringan internasionalnya juga bagus ya. Karena pernah di Bank Dunia ya. Ya, dia mantan direktur pelaksana Bank Dunia ya, waktu kalau nggak salah di era pas dia mengundurkan diri di zaman pemerintahan SB ya, di 2010 kalau nggak salah. Iya. Yang kemudian digantikan oleh Agus Marto kalau nggak salah. Agus Martowardoyo jadi Menteri Keuangan. Nah, itu memang saat itu memang ada tekanan pasar ya, kalau kita bicara lihat sejarahnya, bahwa terutama kasus Bank Senturi dulu ya terkenal. Kencang banget sampai akhirnya di situ mengundurkan diri, dan itu terlihat dampaknya ke pasar juga lumayan besar ya. Kondisi saat itu hampir sama dengan saat ini. Ya, hampir sama. Ya, hampir sama. Karena memang sosoknya itu ya, maksudnya kepercayaan pasar. Ini kan bicara kalau investor, baik domestik maupun luar negeri ya, terutama asing ya, kan mereka selalu mencari cuan, keuntungan. Nah, nggak mungkin istilahnya investor itu dia membenamkan uangnya atau untuk sekedar foya-foya atau sekedar senang, pasti mencari gain atau keuntungan dalam berinvestasi gitu. Nah, ini faktor kenyamanan dan keamanan tempat investasi di sebuah negara juga penting bagi mereka kan, bagi investor gitu. Nah, Mas Yan, sosok Sri Mulyani yang cukup kuat di pasar, ini kan juga terrefleksi di pasar kita nih, yang kemudian sampai hari ini masih merah membara gitu ya. Nah, kira-kira ini akan berlangsung berapa lama? Apakah butuh waktu untuk membuktikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan untuk kemudian menstabilkan pasar di bursa nih? Oke, sebetulnya gini, ketika Sri Mulyani masuk ke kabinetnya Prabowo, sebetulnya kalau saya agak mengejutkan dulu kan ketika Prabowo masih Menhan,
Ya. si Sri Mulyani Menkyu kan mereka sempat agak selisih lah soal anggaran macam-macam Hmm. karena udah anggap anggaran pertahanan terlalu besar. Nah, soal gimana sih nanti setelah Purbaya naik. Nah, ini tergantung lagi nih karena ya kayak kemarin belum si Purbaya ini ngeluarin pendapat 17/8 hanya sebagian kecil lah. Itu kan mendenial sesuatu yang memang sudah besar gitu loh. Ya. Jadi maksudnya gini, mungkin sebaiknya pasar itu kan sentimen. Jadi ketika ada Menkyu omongannya yang ya kalau kita mah senang ya buat berita ya. Kalau misalnya kayak gitu berita naik. Cuma gini kalau kita kalau ngomongin pasar kalau ketika ada Menkyu omongannya seperti itu dan memang keluar dari rel ya itu pasar jadi nggak suka. Belum ngomong kayak gitu. Jadi yang pertama memang pertama ya pernyataan-pernyataan yang dianggap dan mungkin akan menimbulkan keresahan pasar mungkin agak direm lah bagi ya baiknya memang pelit dan fokus ke perbaikan fiskal sama moneter di Indonesia. Jadi kita cobalah lihat ini kan hari apa nih sekarang Selasa ya. Jadi kita coba lihat seminggu dulu ini pasar kayak gimana. Karena kan sampai pasar itu sebelum ada kejadian ini memang udah net sell terus tuh. Dari tanggal 28 Agustus ya. Jadi 11 Agustus sampai tanggal 27 tuh net buy, lalu 28 sampai sekarang tuh masih net sell sampai kemarin. Jadi Berarti pasar udah tahu nih akan ada reshuffle ya jangan-jangan. Banyak ya aksi jual nih. Artinya memang selain memang faktor sentimen itu faktor fundamental pasar ini lagi nggak baik-baik aja gitu. Jadi makanya ini peran sentral Menteri Keuangan yang berikutnya ini yang sekarang ini sangat penting. Jadi untuk nenangin pasar gitu. Berarti harus bergerak cepat nih ya. Harus cepat. Tapi biasanya reaksi pasar negatif ini kan biasanya tren sesaat nih Sesaat. biasanya. Kalau ada reshuffle, suka begitu kan? Ketika ada reshuffle, pasar terkadang merespon negatif atau positif. Kali ini katakanlah negatif. Nah, tren ini biasanya berlangsung sampai kapan? Apakah sampai menunggu pejabat baru ini, menteri baru ini bisa melahirkan sebuah kebijakan yang sesuai dengan harapan pasar atau seperti apa? Ya sebetulnya gini, kalau lihat dari keinginan, bukan keinginan pasar, keinginan kita ini kan sebetulnya orang kalau lihat dari sisi politik ini dalam tanda kutip orang-orang Jokowinya udah dicabut-cabutin. Bukan berarti Sri Mulyani orang Jokowi. Sebetulnya selain Sri Mulyani kan banyak orang yang masih related kayak ininya Jokowi. Artinya di periodenya Jokowi masih jadi menteri di Prabowo ya. Ya Prabowo. Artinya sebetulnya itu hal yang bagus. Cuma ketika menyentuh sampai ke Kementerian Keuangan, nah ini yang memang ya Sri Mulyani boleh dibilang orang yang orang Jokowi juga enggak ya karena dia dari tadi dibilang zaman SBY. Artinya ini mungkin pasar harus penyesuaian paling enggak seminggu ini bisa naik. Tapi biasanya gini kalau udah jatuh kan biasanya ada investor ini saatnya beli ya. Kalaupun memang memang udah rendah biasanya orang akan ngambil misalnya yang pakai strategi dollar cost averaging ketika harga di bawah mereka mungkin akan masuk gitu. Tapi balik lagi nanti ini tergantung fundamental pasarnya kayak gimana ketika mungkin nanti akan ada naik itu berarti memang ya orang-orang mungkin lagi manfaatin momentum aja mumpung nih harga saham ini murah udah ambil borong gitu. Tapi itu ya mereka main tektok aja ketika nanti kebijakan itu nggak bagus ya mereka benar-benar keluar. Asing sendiri di 5 hari ini udah hampir 5 triliun 4,7 keluar ya. keluar. Oke, berarti gini ya Mas Ian, ini sebenarnya juga sentimen ini juga didorong terkait dengan demonstrasi yang dilakukan masyarakat sipil dan mahasiswa ya. Ini kan juga menjadi satu sentimen negatif lah buat pasar gitu. Nah kemudian kan dilakukan reshuffle harusnya membaik begitu kan kepercayaan publik. Nah ini apakah ada juga rentetan dari demonstrasi kemarin terhadap pasar Mas? Ya kalau dilihat sebetulnya demonstrasi itu kan tuntutannya memang tuntutan yang real karena kalau kita lihat kondisi di bawah itu udah benar-benar ya kalau dari tabungan di data LPS terakhir itu di bulan Juni atau Juli ya data yang tabungan 100 juta di bawah 100 juta itu turun. Lalu sekarang saya sempat ngobrol dengan salah satu pejabat di OJK, dia cerita sekarang ya orang udah bukan lagi mantap tapi manut. Apa itu manut? Makan utang. Oh. Jadi mereka lari pinjol ke pinjol. Jadi tabungannya udah habis terus manut gitu ya. Mantap itu makan tabungan. Mantap nih manut makan utang. Makin ini ya, makin turun. Makanya kalau lihat dari pinjol itu makin kenceng banget. Dan itu memang kalau lihat data memang masih belum mengkhawatirkan. Cuma kan nanti ini kan ngeri nih.
Ada juga pinjol untuk judol. Nah, itu ini yang di bawah-bawah ini yang sebenarnya ini tugasnya sih berat banget ya Artinya tantangannya berat ya Menteri Keuangan baru ini ya ke depan ini. Tapi katakanlah pasar menantikan kebijakan baru dari menteri yang baru ini. Tadi Mas Ian mengatakan bahwa sebagai Menteri Keuangan harus mampu menjaga statement karena pasar gampang disulut sentimen dari statement pejabat, terutama Menteri Keuangan. Katakanlah salah satu PR-nya itu misalnya, karena kita tahu karakter Pak Purbaya ini kan ceplas-ceplos kan. Salah satu PR sebagai pejabat publik yang sekarang menggawangi Kementerian Keuangan, statementnya juga sangat vital ya, bisa memicu reaksi pasar seketika. Jadi salah satu PR selain meredam menjaga statement biar pasar lebih kondusif dalam kondisi ketidakpastian saat ini, kira-kira apa nih kebijakan yang harus dilakukan oleh Pak Purbaya nih untuk mengembalikan kepercayaan investor? Apa tuh kira-kira? Jadi kalau lihat dari kemarin ada pertemuan sama JP Morgan ya, kita juga udah nulis ada beberapa hal untuk mengembalikan kepercayaan investor. Paling nggak untuk bursa itu nggak ngedrop lah kayak sekarang. Jadi yang pertama selain JP Morgan juga kita tulis soal gimana sih untuk menarik banyak IPO emiten-emiten besar, Lighthouse company. Ya. Nah itu gimana tuh cara narik biar ternyata Indonesia diminati. Karena kan kalau lihat dari indeks MSCI itu minim banget tuh perusahaan Indonesia yang masuk ke sana. Jadi gimana Indonesia bisa balik lagi menjadi kekeran asing. Kalau lihat dari itu memang harus banyak. Memang si bursa itu katanya sih memang udah mulai kayak survei lah. Jadi kenapa mereka tuh maunya apa? Jadi apa yang harus dilakukan biar mereka mau IPO ke beberapa perusahaan. Ya kita beberapa kali nulis ada yang dirayu, misalnya kayak orang tua tuh udah mulai dirayu, orang tua grup. Lalu juga Wings juga dirayu. Cuma kita ada dari reporter, kita minta wawancara salah satu perusahaan besar, dia bilang ini waktu belum ada pergantian ini, itu waktu pasar tuh masih naik, waktu net buy terus. Kenapa nggak IPO? Dia memang ada rencana di pipeline itu salah satu perusahaannya, enggak, pasarnya lagi nggak bagus. Kenapa? Ya pokoknya nanti lihat aja ini pasar ini mereka belum percaya sama kondisi ekonomi. Dan akhirnya memang kejadian kayak gini. Nah jadi ini nih yang soal, jadi kalau pasar keuangan tuh mereka tuh nggak bisa berdiri sendiri, sektoralnya juga harus diperbaiki. Karena selama sektornya nggak benar, PHK masih banyak, ya susah juga gitu. Artinya para CEO ini juga kurang yakin ya untuk ke IPO gitu ya, karena memang kondisi di bawahnya juga tidak stabil gitu. Masih wait and see lah ya. Di indeks CEO konten terakhir kan juga kayaknya gitu. Jadi PR tantangan utamanya adalah memperbaiki fundamental perekonomian nasional ini ya, terkait daya beli. Nah, apakah terkait juga menteri-menteri lain nih, Bang Diki? Pasar bergejolak seperti ini? Atau hanya Sri Mulyani aja nih sebenarnya titik fokus kita pergantian ini menimbulkan gejolak di pasar? Mungkin fokusnya itu ya. Kalau investor kan begini Bang Ajis ya, selalu bergantung pada dua kata ya, trust dan hope ya, kepercayaan dan harapan gitu ya. Ketika dua sentimen itu mereka dapatkan, tentunya mereka akan mau menggulirkan atau mengucurkan. Berarti reshuffle kemarin itu nggak ada harapan dan nggak ada. Ya ini kan kita belum lihat ke depannya. Pasar pasti masih mencari arah kebijakan atau menanti arah kebijakan. Tapi kalau kita bicara sosok dulu nih, ya. sosok Purbaya, tadi kan sudah sempat disinggung track record. Artinya beliau ini kan selain mantan ekonom dana reksa juga sudah malang melintang di birokrasi sebenarnya. Pernah di Kemenko Maritim, pernah di KSP, pernah di Kemenko Perekonomian, pernah di Kemenko Polkam malah ya, KSP. Artinya sebenarnya dari sosoknya sendiri, penunjukan dia sebagai Menteri Keuangan ini sebenarnya sudah tepat belum? Kapasitasnya sudah pas belum? Ya sebelumnya kan dia di pemerintahan, di birokrasi gitu. Cuman belum pada tahap decision maker kan, pembuat kebijakan. Nah di sini kan menentukan ketika dia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, dia harus bisa memutuskan sebuah kebijakan yang menguntungkan bukan hanya satu sektor, tapi semua sektor yang bisa menggerakkan roda ekonomi
Indonesia gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi daya beli nantinya masyarakat gitu kan. Jadi kita akan lihat gitu loh sebagai seberapa jauh atau seberapa bagus nanti kebijakan yang akan dibikin oleh Purbaya gitu loh. Itu pasar pasti menanti itu. Tapi pasar biasanya butuh cepat tuh ya. Pasti butuh cepat. Makanya kemarin kan usai dilantik kan dia juga langsung konferensi pers Purbaya ya, bahwa Presiden minta kalau bisa pertumbuhan ekonomi di 8% gitu, yang mungkin itu agak-agak sedikit. Ya, artinya dia menebar nada optimisme ke pasar supaya pasar percaya gitu ya. Betul, tadi begitu, karena pasar itu bergantung sama kepercayaan dan harapan gitu ya. Ketika dua itu mereka dapat, mereka akan apa sih Bang persoalan fiskal kita yang sangat urgent kan gini ya, banyak pertama misalnya membutuhkan uang banyak soal MBG, terus kemudian juga koperasi, ya kan? Ya Sri Mulyani sebagai peracik keuangan atau akunting lah dalam hal ini, itu kan harus membagi-bagi nih APBN yang harus sekian triliun ke sini. Belum APBN kalau defisit kan. Belum APBN defisit. Nah, kemarin juga kita kan juga nulis tuh Bang soal ada cetak uang baru tuh. Nah, itu untuk pembiayaan bonus sharing untuk pembiayaan program-program prioritas. Nah, ini kan jadi jadi persoalan yang serius untuk Kementerian Keuangan yang sekarang kan, atau Menteri Keuangan yang sekarang. Iya, Sri Mulyani itu kemarin itu dianggap mampu ya menjaga defisit di kisaran 1-2% ya. Nah ini ke depan kita kan belum tahu seberapa tinggi bisa ditutupi defisit itu ya kan oleh Menteri Keuangan baru ya. Cuman yang paling penting di fiskal itu kan pasti pajak gitu, penerimaan negara itu ya. Ini selalu kan ada di dua sisi gitu ya. Di sisi pertama mungkin memang Menteri Keuangan harus bisa menutupi celah-celah yang dianggap longgar gitu ya untuk penerimaan negara. Satu sisi juga harus paling nggak dia bisa menyenangkan semua pihak lah. Artinya masyarakat juga tidak terkena daya belinya gitu loh. Jangan sampai bahasanya mereka itu karena pajak jadi daya belinya lemah gitu. Ini kan agak-agak itu yang tidak mudah itu. Tidak mudah itu, agak-agak rumit untuk merumuskan itu. Mungkin nanti ada formula sendiri yang kita juga pengen tunggu ya, apa stimulus yang akan diluncurkan Menkyu baru nantinya gitu. Oke, tambahan juga nih. Jadi, ya itu ngomong-ngomong tadi soal pajak, Sri Mulyani itu kan memang kelemahan tuh Pak di pajak kita cuma berburu di kebun binatang kan, seperti ngubek-ngubek di situ ya. Iya, seperti kata Gibran, gemukan binatangnya. Gimana mau digemukin kalau kondisi gemuk kayak gini. Nah, kelemahan Sri Mulyani waktu itu juga selama beberapa periode ya masih intensifikasi pajak aja. Jadi cuma memang di situ aja. Jadi pajak ini nggak ada ekstensifikasi. Artinya ya harus pajak ini harus kerja lebih keras lah untuk cari sumber-sumber penerimaan baru. Artinya ekstensifikasi yang harus digenjot ya. Ya pajak orang kaya diapain lah gitu kan. Itu harus digital misalnya. Digital. Tapi memang susah juga kalau mau Google misalnya atau Apple, mereka jauh lebih galak dibanding pemerintah kita gitu. Mereka mau pindahin ke Singapura atau ya gimana mau apa gitu. Nah, jadi berarti sebenarnya ini ya Mas Ian, penerimaan pendapatan negara kita tuh sebenarnya udah mentok ya, hanya di pajak kemudian cukai. Ya kan cukai. Kalau batu bara ya PNBP maksudnya ya. PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ada lagi nggak kira-kira yang kita bisa create gitu? Iya sebenarnya kayak cukai minuman berpemanis kan, tapi maju mundur. Kayak gitu. Ya kan kayak gitu. Iya, ya barang-barang mahal misalnya PPNBM ya dinaikin lagi. Ya karena kan memang yang atas-atas ini kan nggak banyak terpengaruh ya. Mereka mau harga berapa pasti mereka akan beli untuk itu. Jadi memang yang mungkin yang belum digarap yang atas ini. Cuma nanti ini kabur kan yang atas ini gitu. Nah, itu dia. Ya tapi ya harus berani lah pemerintah. Kalau enggak ya kita kan yang kena kan yang di bawah terus. Yang menang ini kan nggak pernah diapa-apain. Kita nggak pernah dapat insentif apa-apa. Iya, kelas menengah ini ya, menengah ke bawah ini. Jadi perburuan pajak di kelas atas nih mentoknya cuma mungkin berapa persen aja ya, nggak pernah naik gitu ya. Ya itu yang gini.
kalau kita lihat omongannya waktu mereka Prabowo dan Gibran kampanye kan mereka memang mau menaikkan pajak kan, menaikkan pendapatan. Nah itu mereka harus bikin konsep yang agak beda gitu. Jadi jangan sekedar intensifikasi pajak aja nih, harus mikirin nih. Kan mereka kan banyak ya pendukungnya kan dulu banyak, ya udahlah mereka dimintain pajak lah, dibikin pajak Iya. apa. Malah katanya Udah. pajak di Indonesia ini paling mahal. Pajak kendaraan bermotor tuh paling mahal dibanding negara-negara Asia Tenggara. Ya cuma gini, mungkin kalau selain memang yang dari keran ininya, keran pemasukannya ditambah, keran pengeluarannya harus dicekek juga. Dalam artian Nah, gini, ini penting. ya korupsinya harus harus dikurangi lah. Kebocoran tuh ya. Kebocoran segala Hilangkan kalau macam. korupsi, jangan dikurangi, Mas. Emang bisa gitu. ya pesimis juga mau dihilangkan. Termasuk mungkin kalau mau Udah pesimis. kalau mau efisiensi adalah meninjau ulang tunjangan pegawai pajak yang sangat tinggi tuh. Ya, Karena tukin ya. KPI-nya, Iya. KPI-nya kalau mereka. ya termasuk itu mungkin ya. Sekarang kan wakil-wakil menteri ini udah nggak ada nih. Ya kan, kayak misalnya di Wamenaker nggak akan ada gantinya lagi. Kemudian Menteri Wamenkop. Ya artinya kan itu sebenarnya dari pemerintah atau dari Prabowo harusnya juga mengurangi circle-nya gitu. Ya. Yang wamen ini hapusin aja kan Ya. gitu. Ya pokoknya ya Prabowo harus bisa berdiri sendiri lah, nggak usah lagi ngandelin orang-orangnya Jokowi gitu. Kalau mau ini dipotong-potongin lah kayak Karena gitu. kalau bicara anggaran ya Mas Ian ya. Tahun depan tuh tantangan Purbaya ini makin berat. Makin berat. Karena kayak program makan bergizi gratis saja. Tahun depan tuh per hari itu pemerintah Prabowo ini mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun setiap hari. Satu hari. Satu hari loh istilahnya. Itu 1,2. Berapa? 1,2 triliun itu separuh dari anggaran Bappenas dalam setahun. Berarti 2 hari program MBG jalan, 1 udah tahun. 1 tahun program anggaran Bappenas. Nah ini kan berarti kan butuh effort yang luar biasa dari seorang Menteri Keuangan untuk memaksimalkan penerimaan kan. Buat menutup program-program ini, anggaran terbesar dalam sejarah Republik Indonesia ya MBG ini 1,2 triliun per hari. Belum Koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu makanya mau dibuat tadi Mas Ian, burden sharing itu ya. Itu dia. Itu tadi saya mau itu juga. Jadi agak khawatir burden sharing nanti. Khawatirnya pemerintah terus ngocok-ngocok si bank sentral kayak Donald Trump. Oke. Donald Trump kan The Fed-nya itu. ini dulu lah The Fed, pengen mengganti The Fed itu kan. Jadi memang itu yang dikhawatirkan terjadi. Burden sharing kan sebetulnya hanya terjadi ketika COVID segala macam. Ya kalau udah ini ya BI ya konsentrasi nggak ke situ, nggak diminta burden sharing, udah cukup pada saat COVID dan saat ya dalam kondisi kayak gini pemerintah harus cari sendiri. Karena kan BI kan bukan bagian dari pemerintah juga gitu. Nah, ini dampaknya seserius apa, Mas Ian? Kalau misalnya ini dijalankan. Karena ini kan kebutuhannya untuk MBG dan yang lain-lain ya, program-program prioritas kayak rumah rakyat dan segala macam. Iya, ya kayak ya sebetulnya di DPR kan udah bisa tuh misalnya, nggak tahu ya ini nanti gimana, tunjangan dikurangin ya. Sekarang giliran pemerintah lah. Kan gini ya, kita lihat pejabat berkunjung, coba saya pernah kalau datang tuh ya pejabat ya, jangan setingkat wapres yang suka nggak jelas kemana-mana itu, setingkat menteri itu rombongannya panjang banget, menteri jalan ini pengawal itu berapa coba, protokoler itu banyak banget. Udahlah kalau kayak gitu dikurangin aja jumlah pejabatnya, balikin lagi ke kementerian yang ya disatu-satuin lah kementeriannya gitu. Jangan cuma sekedar nampung orang gitu, tapi nampung program lah mendingan nampung orang. Nah, itu juga terkait dengan anggaran tuh Bang Diki. Wakil menteri ya kan. Terus badan-badan setingkat menteri. Kalau kita hitung kan ada 40 ya sekarang ya. 44 ya. Nah, jangan-jangan nanti kan akan lebih luas lagi. Itu menghabiskan anggaran. Jadi salah satu tugasnya Kementerian Keuangan tuh nanti mengurangi itu harusnya. Ya, beberapa ekonom memang melihat ya bahwa besarnya pengeluaran pemerintah justru memang dari program-program populis yang dibikin sendiri oleh pemerintah gitu. Itu menjadi salah satu tugas berat juga nanti ya untuk Menteri Keuangan baru ya, bagaimana bisa tadi ya kita kembali ke awal menyeimbangkan fiskal gitu ya, antara pemasukan sama pengeluaran gitu ya. Dan ini bukan hanya satu untuk satu program aja yang harus ditutupin oleh si Menteri Keuangan baru ya, karena nanti semua anggaran-anggaran pemerintah pasti kan pintunya ke Menteri Keuangan. Betul.
apapun ya sektornya Ya. pasti minta ke Menteri Menteri Keuangan. Keuangan, termasuk penyertaan modal negara ke BUMN pasti kan Kementerian Keuangan. pintunya ke sana juga gitu. Ini harus bisa gitu loh di stabilkan oleh si Menteri Keuangan sisi fiskalnya gitu ya. Jadi Jangan harus sampai pelit ya sekarang ya. ya selain mungkin bahasanya efisien anggaran, efisien bicara juga tadi Pak Ian bilang gitu kan. Karena kalau Nah, bicaranya terlalu menggebu-gebu yang akhirnya nanti blunder, pasar goyang lagi gitu loh. dan tidak mudah juga sebenarnya karena Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum diresapel itu kan sudah menyampaikan statement bahwa tahun depan tidak akan ada, tahun 2026 ya, tidak akan ada kenaikan pajak baru, tidak akan ada kenaikan tarif pajak lah intinya begitu. Artinya apakah Menteri Keuangan yang baru Purbaya akan melaksanakan janji Sri Mulyani 2026 tidak ada kenaikan tarif pajak? Kalau misalnya memang tidak ada kenaikan tarif pajak kan makin repot juga buat dia kan. Anggaran dari sisi pembiayaan anggaran untuk program pemerintah makin besar kebutuhannya, tapi di sisi yang lain dari aspek penerimaan pemasukan tidak ada, berjanji tidak menaikkan pajak. Ini kan artinya kan makin repot dia sebagai Menteri Keuangan ya. Iya. Iya. Ya seperti kemarin ya dalam konferensi persnya kan kalau saya nggak salah ingat itu omongan Purbaya itu. Jadi mereka atau Kementerian Keuangan itu akan menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya ada kekurangan di zaman pemerintahan SBY sama pemerintahan Jokowi akan digabung ke pemerintahan Prabowo nih. Misalnya di zaman SBY itu private sector yang lebih digenjot ya, sementara pemerintahnya program-program pemerintahnya berkurang. Nah, di zaman Jokowi infrastruktur di mana-mana, tapi private sektornya berkurang. Nah, di zaman ini nih Menteri Keuangan baru ini dia menyatakan bahwa itu akan di-mix gitu loh. Bagaimana caranya bisa mendorong perekonomian lewat kebijakan-kebijakan tadi ya, mengimbangkan private sector sama program Walaupun pemerintah. bentuknya belum ketahuan Ya apa. ini tadi pasar masih menunggu ini ya. apa kebijakan yang akan dibikin gitu Kembali loh. ke pasar ya, pasar modal. Artinya di tengah situasi yang masih serba tidak pasti, karena reshuffle kabinet juga baru diputuskan. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh investor di tengah ketidakpastian? Nah, itu dia paling penting tuh. Ya pasti investor akan selalu melihat arah angin ya, maksudnya wait and see udah pasti mereka tetap wajib waspada gitu terhadap apapun gejolak yang terjadi di pasar. Jangan sampai istilahnya pasar ketika dalam tren bearish ya mereka coba untuk masuk gitu. Ini kan justru semakin membuat investasinya jeblok gitu loh. Jadi mungkin harus wait and see lah di situ. Wait and see ya. Pasar Tapi aspek fundamental juga tetap harus. Ya pasti fundamental harus tetap dicermati ya dari masing-masing. Kalau di saham itu ya pasti fundamental emiten-emitennya yang harus dikawal ya gitu ya. Apa kira-kira Mas Yan? Saham apa kira-kira yang harus kita beli nih? Emiten apa yang tetap layak untuk dikoleksi misalnya kan? Kalau tadi kan lihat rokok kompak naik. Kompak naik. Tapi udah naik mau Perbankan dibeli. rontok misalnya kan? Ya pasti kalau ini kan konsumer pasti lah, ini kebutuhan pasti ya. Cuma gini, kemarin ada salah satu sekuritas besar global ya. Kalau ngobrol di presentasi sih, wah ini bagus, ini ini sekian, bagus. Kita minta kan reporter untuk in-depth. Ini gimana? Dia masih ngomong bagus, cuma ya indeks nggak akan di atas 8.000. Lalu juga kinerja perusahaan emiten di semester 2 nggak akan biasa-biasa aja. Artinya memang dari asing ini juga persepsinya memang udah negatif sama Indonesia gitu. Jadi memang ini tugas sangat berat. Nah, balik lagi kemana aja sih? Ya biasanya sih kalau ya Indonesia ya konsumer karena kan nggak ada apa-apanya. Ini yang besar ini ya konsumer. Nah, ada yang dihindari dari beberapa beberapa analis tuh ya sektor perbankan. Karena sektor perbankan ini kan programnya
dibebanin banyak banget sama Iya, Iya, dilibat-libatkan ya ke Ya, makan Popdes, Popdes. atau yang lain lah kur segala Iya, macam iya, itu iya. kan banyak ya. infrastruktur masih dihindari dulu. Infrastruktur dalam artian kayak karya-karya itulah. Iya. Ya, itu kan warisan Jokowi masih Iya. mencekik Masih banget sama mencegah mereka. himbara ya. Jadi konsumer Konsumer sektor banyak hanya itu. sektor-sektor defensif lah Defensif. yang dianggap masih bisa diperhitungkan lah, dipertimbangkan investor gitu loh. Yang artinya tidak bakal terkena efek signifikan lah dari gejolak pasar ya, karena memang masyarakat pasti membutuhkan ya. produk si emiten itu gitu ya. Perusahaan yang antri IPO masih banyak nggak sih sebenarnya sampai saat ini? Dari target kemarin 66 baru 33. Yang berarti kan ini bulan apa? Bulan September. Jadi masih sepertiga. Ya masih kita sepertiga yang baru, padahal udah mau habis. Sulit kekejar ya Mas Yan ya. Itu pasti sulit kejar. Jadi sulit. Itu 33 juga Kecil ya? baru akan ya yang terrealisasi sampai Berapa? 4 September kemarin itu baru 22. Baru 22 perusahaan. Artinya masih ya. sekitar 33%-an lah. Ya, 33%. Tapi kan ada 10 di pipeline IPO ya, Lighthouse yang Yang jumbo ya. baru mau IPO. Lighthouse Company. Tapi itu kan belum istilahnya belum IPO mereka, belum mencatatkan saham di BI gitu ya, baru akan gitu kan. Nah ini dengan 66 targetnya emiten sampai akhir 2025 ini ya paling enggak dari tadi yang 22 44 emiten lagi harus diuber gitu. Satu lagi nih, kira-kira Pak Purbaya perlu nggak nih ke bursa nih supaya meyakinkan pasar nih? Atau membuka lah mungkin apa? Ya seremoni itu nggak perlu sih, nggak penting. Yang penting kebijakan. Kebijakan di situ. Kita kan senang banget seremoni ini, seremoni itu. Yang penting kebijakan ya, yang penting tindakan. Menarik. Penting tindakan. Jadi tinggal tindakan, kita tunggu nyata apa aja yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa ini. Dan kita tunggu juga nih reaksi pasar bagaimana seminggu ini seperti kalau apa. mau berkunjung juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau berkunjung juga nggak apa-apa tuh. Termasuk berkunjung ke kontan ya. Berkunjung pasar nggak apa-apa. Ke pasar supaya meyakinkan ya. Kalau dulu kan ada anggota DPR yang datang terus kemudian saham hijau lagi kan, Mas Yan. Yang Mudah-mudahan penting statementnya menggairahkan pasar tadi ya. Harus menggairahkan pasar. barangkali Sama kalau- tindakan, yang penting tindakan sih. Nah, barangkali dengan dia datang orang confident untuk kemudian bermain saham lagi lebih. Confident itu perlu gitu karena biar bagaimanapun ya untuk ya menutupi ya jejak yang sebelumnya kan begitu kuat di pasar ya. Ya, jadi pondasinya nih. Fondasinya pede dulu. Pede dulu. Jadi bikin tadi trust dan hope pasar Trust itu dan hope ini menarik muncul nih. gitu Trust loh. dan hope nih. Memang harus ada juga ini sih bukan pemain-pemain besar yang masuk. Misalnya kemarin JP Morgan pernah bilang ya kayak misalnya dana pensiun atau BPJS, ketenaga kerjaan, mereka lebih banyak aktif di pasar modal. Cuma kan ada aturan sendiri yang mereka juga nggak bisa banyak-banyak. Nggak bisa terlalu banyak ya. Nah, itu juga yang memang ya ngeri juga lah kalau misalnya memang nggak form mereka mainnya atau memang ada yang seperti kasus-kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya kan, khawatir juga. Dapen segala macam. Ini PR juga bagi ya, mungkin pasar modal. sekarang harus mulai merayu konglomerat yang tadi Mas Yan bilang tuh, Wings, terus Atau orang tua grup yang lain-lainnya untuk bisa masuk ke pasar kita. Baik, teman-teman, perbincangan kita cukup menarik ya terkait dengan Menteri Keuangan baru yang kita berharap pasar mulai stabil dan juga confident lagi gitu. Dan tentu saja Kontan masih akan terus ya, Mas Yan, Mas Kang Bang Diki untuk melihat kinerjanya Purbaya nih. Dia bilang kan saya kasih waktu untuk bekerja, setelah itu boleh mengkritik saya habis-habisan. Nah, itu kita sudah dapat satu statement dari dia. Berapa hari? Mungkin kita kasih waktu 3 bulan karena dia bilang kan 3 bulan akan cerah ya Indonesia. 100 hari lah ya. 100 hari Menteri Keuangan ya. Baik, dari saya Haji Susaini, terima kasih di podcast Insight Kontan berikutnya kita akan bahas yang lain. Makasih Bang Diki. Sama-sama Haji. Mas Yan, makasih. Sama-sama. Mas Abid, makasih. Makasih. Yuk, Assalamualaikum. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.